kurang lebih contoh-contoh novel perang seperti apa gitu. Nah, jadi ya cara penulisannya juga bermacam-macam ya. Itu jadi sebetulnya keleluasaan menulisnya lebih besar gitu kan. Tapi itu tadi karena temanya sulit, tidak banyak orang yang tahu mengenai kisah suatu perang itu seperti apa. Jadi ya walaupun kemungkinan kreativitas penulisnya itu besar, tapi orang nggak banyak masuk ke situ ya. Penulis nggak banyak masuk ke novel jenis ini ya karena ya itu tadi nggak banyak orang yang tahu kisah perang itu yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jenis konflik ya. Nah, konflik itu macam-macam sih. Ada konflik internal, ada konflik antar individu, atau konflik kekuatan militer besar. Jadi istilahnya benar-benar cerita mengenai perang antara satu unit pasukan dengan unit pasukan musuhnya gitu ya. Kalau konflik internal ya itu tadi konflik batin di dalam diri seseorang ya. Ya ini bisa jadi misalnya bercerita konflik batin itu tadi misalnya seorang prajurit diperintahkan untuk memimpin pasukan menyerang suatu kota ya karena di kota itu dianggap ada ini kekuatan musuh tapi resikonya kalau perang di kota pasti kan korbannya bisa penduduk sipil kan jadi kan ini sebetulnya bisa juga fokus cerita itu adalah kepada bukannya perang-perangan dar-der-dor ya tembak-tembakannya tapi lebih kepada konflik batin dari seorang komandan lapangan yang dia harus memimpin pasukan melakukan penyerangan kota ya sehingga kemungkinan korban sipil itu ada gitu. Itu bisa seperti itu juga atau bahkan mungkin kalau yang ekstrimnya ya ini ya Kak ya kalau Kakak pernah tahu pemboman ini apa namanya eh, kalau Kakak pernah dengar pemboman di ini apa namanya di Hiroshima Nagasaki ya Kak Pani terima kasih Kak ya semoga Kakak bisa mendapatkan manfaat ya dari ini dari apa live kali ini. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau misalnya waktu dulu perang pemboman bom atom itu kan sebetulnya pilotnya ataupun juga kru pesawat pembom itu kan ya Pak tidak mau gitu kan melakukan itu kan tapi kan namanya prajurit ya diperintahkan oleh komandannya untuk melakukan itu dilakukan gitu makanya eh, diceritakan kayak ini akhirnya banyak kru dari tim di pesawat pembom itu yang mengalami gangguan kejiwaan ya karena dia benar-benar melihat tuh dia menjatuhkan bom kemudian bom itu jatuh kemudian meledak kemudian ya kekuatan bom atom dahsyat sekali ya teman-temannya satu kota Hiroshima itu dengan satu bom atom itu langsung hancur ya tiba-tiba jadi jadi apa namanya jadi bulatan api ya jadi sebuah bola api gitu ya. Itu kan benar-benar di depan mata mereka gitu. Makanya ya itu tadi saya dengar sih sempat kru-krunya bukan bahkan pilotnya juga mengalami gangguan jiwa karena itu ya karena ya mereka ya ada penentangan batin dalam diri mereka gitu. Tapi ya itu tadi prajurit diperintahkan A ya harus A gitu ya. Kalau misalnya dia nggak mau ya berarti kan itu disersi ya melawan perintah. Yang melawan perintah kalau dalam peperangan itu ya hukumnya adalah hukuman mati gitu ya. Jadi itu sih Kak ya yang pertama bisa terjadi konflik dalam sebuah novel perang itu adalah konflik batin ya. Jadi dia tidak terlalu fokus ke cerita perangnya tapi ke konflik batin dari tokoh utama dari novel tersebut yang mungkin tadi yang harus melawan hati nuraninya ketika dia melakukan tugasnya sebagai prajurit gitu. Itu yang pertama bisa konflik batin. Juga bisa konflik antara individu ya. Kalau konflik antar individu ya bisa dalam satu pasukan ataupun juga dengan pasukan yang lain. Kalau dalam satu pasukan ya bisa jadi kan dalam pasukan itu ada pembangkangan kan, ada disersi ya kalau teman-teman dengar ya. Nah itu kan berarti kan ada konflik apa namanya konflik internal di situ juga ya. Yang saya pernah lihat tuh ada film ya film saya lupa judulnya apa. Jadi film di dalam kapal selam ya. Di Amerika kan kalau kapal selam nuklir itu kan komandannya ada dua ya. Biasanya ada komandan, ada chiefnya, kemudian ada wakilnya gitu. Nah waktu itu ceritanya ini sekedar cerita-cerita ya teman-teman ya teman-teman mungkin nggak tahu novel apa nggak tahu film ini tapi ini sekedar saya kasih cerita buat gambaran aja sih jadi nah waktu itu kebetulan mereka mungkin ada masalah teknis sehingga kapal selam nuklirnya itu nggak bisa naik ke permukaan gitu nah tapi ada suatu peristiwa yang akhirnya menimbulkan pertentangan antara si komandan dengan wakilnya tadi saat apakah mereka harus meluncurkan rudal nuklir yang mereka bawa gitu ya menurut komandannya itu harus dilakukan ya karena dia apa pesan telegram dari komandannya itu tidak bisa bisa apa tidak bisa dibaca lengkap karena apa ya kan kapal selamnya lagi mengalami gangguan sehingga komunikasinya terganggu. Nah, akhirnya diputuskan oleh komandannya harus diluncurkan karena pesan dari komandan nggak jelas ya kita harus bertindak. Tapi si wakilnya justru sebaliknya ya karena nggak jelas kita jangan
bertindak dulu karena mau kita luncur